Jadi saya butuh satu orang yang untuk dia pura-puranya sebagai orang yang meninggal dunia, dan nanti sisa yang ikhwan ini akan berperan sebagai yang mengurusinya, amilnya istilahnya, amilnya. Baik, siapa yang mau memerankan sebagai orang yang meninggal? Dia cuma diem doang. Itu yang meninggal, Ya. susah ini, tinggi. Jalan-jalan. Dikorbankan. Mulai dari sekarang ya, di mana? Kemana? Di sini aja nih. Di sini. Saya mesti ngambil tas. Jadi 4 orang sisanya tim untuk mengurus yang si mayat. Perlu apa nih Ustaz? Selain kain Iya. kapas ya? Penting apa? Gunting kapas. Tadi di situ ada. Nih. Kalau yang udah slide-nya nanti bacakan slide aja. Salah satunya yang baca slide biar prakteknya. Ada gunting? Kapas? Oh ada. Enggak. Yang halaman berapa itu ya? Yang ketika meninggal dunia. Halaman 10. 9, 10. Ini gunting Ustaz. Oh ya. Ini yang pertama. Silakan pada jenazah. Calon Ini masih calon jenazah. Calon jenazah. Nah, ketika kita tahu dia sekarat, misalnya aku dalam keadaan sekaratnya, udah duduk sekaratnya duduk. Terus kita yang tahu kalau dia udah sekarat, apa yang kita lakukan sebagai temannya, keluarganya dan sebagainya. Kira-kira dia diapain? Ada itu di slide. Coba ya. Ketika sekarat. Ya, kalau di situ langsung ditalkin sebenarnya. Sebelum ditalkin, diposisikan dia itu kepalanya di utara, terus kakinya di selatan, terus nanti badannya kalau bisa dihadapkan ke arah kiblat. Kiblatnya sana ya? Kiblatnya gini. Ya, berarti ini sekarang diposisikan seperti itu. Oke. 3 orang tim ya, berarti 3 orang. Berarti Kenapa diposisikan? kiblat ke sana, utara ke sana, selatan. Saya Bapak dokumentasi. Nah, dia itu udah sekarang ini. Tandanya apa? Kakinya kalau dipegang itu udah mulai dingin, terus kayak nggak ada tenaga. Kayak nggak ada apa ya? Udah nggak ada tenaga gitu lah, udah dingin. Kalau udah dingin berarti udah mulai dicabut dari sini. Terus nanti dari raut wajahnya itu orang yang sekarat akan berbeda dengan orang yang akalnya masih berfungsi. Orang yang sekarat itu hanya dia kepikirannya nanti bagaimana ruhnya keluar. Makanya ujung-ujungnya orang yang sekarat itu matanya biasanya akan terbuka lebar. Kenapa? Dalam hadis Nabi SAW disebutkan orang yang ketika rohnya dicabut matanya akan bisa melihat bagaimana ruhnya keluar dari tubuhnya. Makanya ketika dia melihat itu ruhnya keluar, matanya nggak bisa menutup karena udah nggak ada ruh kan. Dia menyaksikan bagaimana ruhnya itu keluar dari tubuhnya. Ya. Nah, ketika sudah saat itu matanya akan terbuka dan umumnya mulutnya juga akan terbuka si mayat itu. Maka ketika sudah mati, sudah dipastikan mati, nyadinya nggak ada, semuanya udah nggak ada tanda-tanda dia kehidupan. Yang dilakukan oleh di sekelilingnya itu adalah menutup matanya, dipejamkan. Sekarang aku melek, posisinya kayak orang mati. Mulut masnya dibuka. Oke. Salah satu menutup matanya, Silakan. ditutupkan. Oke, gimana sih? Keren. Gini caranya, pakai tangan ini ditutup gini aja. Nah, tutup ke bawah. Merem, ya. Kalau nanti belum merem, masih pokoknya sampai dia merem. Dikenain apa enggak saat kelopak Kenain, mata? kenain. Kelopak Iya, mata dikenain. kenain. Oh, Enggak, kayak tapi ngebasuh jangan muka. ditekan.
biar nggak rusak. Jadi diginian sampai dia menutup. Kalau udah menutup, biasanya mulutnya kalaupun untuk dipaksa menutup, dia nggak akan menutup. Untuk mayit itu, dia masih terbuka dikit. Nah, dalam Islam itu dianjurkan untuk menghormati mayit. Maka ketika mulutnya terbuka, wajahnya itu diikat pakai ikatan. Oh, itu gunanya. Nah, sekarang kan ini belum ada. Cara mengikat itu boleh pakai apa saja. Kalau udah ada kain kafan, boleh ngambil dari kain kafan nanti diikatkan di sini. Kalau nggak ada kain kafan, apa aja lah yang bisa untuk mengikat supaya nanti mulutnya tertutup. Kalau nggak ketutup, nanti bahayanya akan ada hewan lah atau ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Oh, Maka ditutup itu untuk menghindari itu. Cara menutupnya ditali. Kalau di tempat saya biasanya pakai pakaian terakhir yang dipakai oleh si almarhum itu. oh. Kaosnya disobek, kemudian digunakan untuk mengikat. Sekarang salah satu memotong ini, kemudian diikatkan di sini. Ayo, siapa Pak deh? Ini pakai ini Pak deh. Saukuran ini. 50 cm per ubin nih. Nih. Berapa meter Ustadz potongnya? Yes. Oh, untuk Enggak, kalau talinya untuk aja. wajah, sini. Nih. Ya, ini buat apa? Yang banyak ada rugi. Dan itu sesegera mungkin. Karena kalau kelamaan nggak ditutup, nanti akan semakin susah untuk ditutup. Oh, Dan- keras sih di rahang. Iya, Pak deh, itu Pak deh. langsung ditalikan. Talinya Pak deh. Praktek sini. Nalinya, pentaliannya di sini nanti. Jadi ininya buat menyangga talinya itu. Innalillahi wa inna Ya, ilaihi betul. raji'un. Ijal. Sangkut. Nah, Pada sambil badinya diikat, keras-keras. sambil itunya pokoknya dipastikan dagunya itu menutup. Oh. Apa mulutnya menutup. Ini nih di dagu sini ya nih. Heeh. Set. Intinya kan itu cuma buat Ya. menguatkan biar nggak Ya, kebuka. intinya supaya nggak kebuka aja. Ikat mati. Itu diapain? Udah gitu ya dah. Jadi dulu. Udah. Dikat Terus? mati tuh. Udah di bagian atasnya udah selesai. Sekarang bagian dari pundak ke bawah. Itu kan posisinya kalau meninggal ketika sakit itu ke arah meninggal biasanya nggak langsung gini. Ya entah tangannya gimana gitu kan. Misalkan tangannya gini. Kakinya ini kayak gini misalkan. Nah, ketika meninggal dunia nanti posisi akhirnya itu mayatnya bersedekap. Terus belum mandi ya, sebelum menikah. Diringankan dulu, terus ininya nanti posisinya harus merapat. Maka caranya, ketika dia meninggal dunia, usahakan untuk dilenturkan dulu sendi-sendinya. Nah di sini kan ada ini, maka nanti ini diluruskan, terus diangkat. Ini kan juga ada sendinya, kan ada apa namanya? Ya gitulah. Ini dilemeskan, biar nggak langsung kaku. Oh, digerak-gerakin gitu aja, Ustaz. Itu juga sama, digini-gini kan. Nanti yang kaki juga sama, ini digerakkan ke sini begitu. Nah, setiap sendi digerakkan, terus diposisikan lurus. Setelah kemudian udah dianggap lemes semua, nggak kaku, maka pakaian yang dipakai ini diganti dengan kain untuk dimandikan, proses pemandian jenazah. Cara memakainya nggak boleh asal nyopot, ini dicopot, enggak. Tapi ada tata caranya, yaitu poin utamanya jangan sampai auratnya si mayit ini kelihatan. Jadi nyopot baju tanpa orang yang menyopot melihat pada aurat. Gimana caranya? Kalau kain terus Ya, sekarang kain ada jaringnya. Jarik, Mak. Kainnya itu yang dipakai adalah kain yang bisa meresap air, tapi tidak bening. Supaya nanti kalau untuk memandikan itu Enggak tembus pandang. Iya, iya. Makanya biasanya pakainya jari. Biasanya pakainya Satu jari. aja. Satu aja cukup, Ustaz. Satu.
ukurannya seberapa? Ukurannya menyesuaikan tubuh si mayitnya. Oh. Minimal sepanjang. ukurannya itu yang bisa menutupi auratnya. Oh. Aurat laki-laki itu kan dari pusar sampai Lutut. sampai Lutut. lutut. Oke. Berarti kalau untuk jari ini untuk memandikan minimal ya seukuran itu. Kalau untuk perempuan, karena aurat perempuan lebih lebar, maka ya atau lebih ya luas, maka ininya juga harus lebih luas. Sekarang Nggak lapis tolong kan. dipraktekkan gimana cara menutup Bagian aurat. tinggal buka aja. Astagfirullahaladzim. Nanti mayatnya nutup sendiri loh. Itu bangun. Saya aja. Ya udah mau praktek. Nah ini panjang ya. Bolong. Bolong. Hati-hati Ini bolong. kalau panjang bisa. Misalkan semua segini, Dua. Ya. panjangnya semua segini. Bagaimana caranya untuk si mayit? Tapi kan cuma pusar sampai lutut kan, Ustaz? Apa Itu yang gimana? wajib. Yang wajib. Oh, Kalau sunnahnya ya sampai ininya laki-laki. dipotong ya, Ustaz? Apa gimana? Kalau cuma segini gimana caranya? Dipotong enggak? Kainnya, enggak, ya kainnya. Misalkan karena nggak ada kain kecuali cuma segini doang untuk menutupi. Di Apa yang harus ditutup? diagonal. Oh, Apa yang harus ditutup? auratnya aja. Aurat wajibnya. Aurat, berarti segini. Ya. Nah, Cukup ini ya? ada hadisnya lagi. Dulu ada namanya sahabat Mus'ab bin Umair. Ketika dia meninggal dunia ketika peperangan, kemudian nggak ada pakaian yang untuk menutupi, nggak ada kain yang bisa untuk menutupi pakaiannya, tubuhnya kecuali hanya sedikit. Kalau misalkan ditutup ujung sininya, wajahnya kelihatan. Ini persis dengan ini nih. Iya, iya. Iya. Ini dari aurat sampai kaki tertutup. Heeh. Tapi sininya kan kebuka. Iya. Tapi kalau diambil yang atasnya, kakinya kebuka. Terus bagaimana? Mana yang lebih baik? Yang kebuka sininya atau situnya? Kalau kainnya terbatas seperti ini. Jawabannya yang terbuka kakinya. Oh, wajahnya tutup. Di zaman Nabi itu yang kain untuk bisa nafas kan? Yang di zaman Nabi itu seperti Mayatnya itu. tertawa. Hayati jadi mayat. Yang muka ditutupin sampai sini auratnya, kemudian yang di sini ditutupin pakai sejenis rumput-rumputan waktu itu di zaman Nabi. Oh, boleh. Nah gitu, jadi kalau memandikan seperti itu nanti, kalau kayaknya terbatas, ya yang ditutup sebisa mungkin dari aurat sini ke atas dulu. Kalau masih ada sisa, ya berarti ke sini begitu. Yang paling bagus ditutup semua. Nah karena ini kainnya panjang, maka tutup semuanya. Oh, iya, iya, iya. Jadi tutup semua ya. Oke. Innalillahi. Nah ditutup. Sekarang di sini ini yang nyopot itu kalau bisa dia pakai alas. Jangan tangan ini langsung nyentuh ke mayitnya, tapi ke alas. Bisa pakai sarung tangan, bisa pakai misalkan kaos. Yang penting menghalangi pertemuan antara kulit dengan kulit gitu. Oh, iya, iya. Sarung tangan. Misalkan ada sarung tangan atau apa ya? Sarung tangan ada sih, Pakai Ustaz. jaket itu lah, pakai jaket gitu ya. Oh, Jadi pokoknya iya. ditutupi ya, ditutupin. Heeh. Terus dicopot. Nyopotnya nggak boleh lihat, ya karena udah ditutupin. Maka tangannya masuk, nanti baru dicopot. Oh. Dicopot. Itu kalau kainnya yang dipakai kemungkinan tidak bisa menyerap dengan maksimal. Tapi kalau kain yang dipakai itu sudah bisa menyerap, nggak usah ditutup juga boleh. Mandikannya dalam keadaan pakaian yang dia dipakai ketika meninggal dunia itu juga boleh. Oh, gitu. Tapi itu kan biasanya kainnya nggak kayak jari. Kalau jari itu lebih bisa menyerap air dan dia Nggak tembus lebih tangan. aman, nggak melihatkan postur tubuhnya gitu kan, Oh, iya. secara detail. Makanya lebih baik seperti ini. Kalau nggak ada, boleh pakai pakaiannya, yang penting bisa meresapkan ke kulit tubuhnya itu. Dan ini misalkan udah dicopot semua. Kemudian ngambil air. Tapi sebelum ngambil air, posisi mayat harus di atas. Maksudnya nggak boleh nempel dengan lantai. Harus ada papannya. Misalkan nggak ada papan, maka yang menjadi papannya itu adalah orang. Nah ini kan misalkan nggak ada papannya, ini nggak ada papan, nggak ada meja misalkan. Maka orang yang akan menjadi papannya.
orangnya 3 orang, 3 orang atau 4 orang sesuai dengan kebutuhan. Nanti duduk di kursi, kemudian mayitnya dibawa ke dipangku gini. Dengan posisi kepala di utara, kaki di sana, terus nanti dimandikan. Ini misalkan sudah ada 3 orang, sekarang tinggal ngambil air. Pertanyaan saya, kenapa mayit ini tidak boleh ditaruh di lantai, tapi harus diangkat, harus posisinya di agak tinggian? Kenapa? Supaya kan dimandikan gitu, kotorannya nggak kena mayit lagi, Sat. Ya. Kotorannya ngalir. Supaya tidak terkena najis yang berasal dari si mayit. Maka kalau bisa ditinggikan. Kemudian cara memandikannya juga dengan seperti kalau kita mandi untuk diri kita sendiri. Kita mengambil gayung, biar airnya kemana-mana gitu kan. Tapi kalau untuk mayit, cara memandikannya itu harus pelan-pelan. Kalau bisa pakai selang, malah biasanya pakai selang orang-orang tuh. Supaya apa? Airnya tidak nyiprat kemana-mana. Airnya. Maka dimandikan. Cara memandikannya adalah seperti ini tadi. Pertama, dibasahi semua. Dibasahi dari atas pakai selang sampai bawah. Kalau udah, kemudian dibersihkan kotoran-kotoran yang bersumber dari dalam tubuhnya si mayit. Kotoran itu bisa keluar dari mana saja. Kotoran manusia itu keluarnya dari Hidung, dari mulut, belakang, belakang, dari depan, terus telinga. hidung, telinga. Nah, dalam hal keadaan ini maka semua itu lubang-lubang itu dibersihkan, hidung-hidungnya dibersihkan. Kalau hidung sama telinga, karena ini bukan aurat, boleh dibuka. Terus dibersihkan pakai tangan, tapi pakai alas. Kalau tangannya nggak bisa masuk, pakai alat apa? Cotton bud itu boleh untuk mengelola hidung. Dibersihkan. Tes COVID. Kalau udah, kemudian di telinganya juga dibersihkan. Lubang yang di bagian kepala sudah aman. Sekarang lubang yang di bagian bawah, depan belakang itu juga dibersihkan pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Caranya adalah tubuhnya si mayit agak di atasin dikit, kepala sama badannya ini diangkat, coba angkat, tapi jangan tinggi-tinggi. Bismillah. Ditaruh sini aja. Atau ngenteng, jangan salah berat. nyandar itu. Nah, Perannya. kurang naik. Terus perutnya Kurang apa, Sat? kurang naik dikit untuk mengeluarkan kotoran. Oh iya. Cara mengeluarkan kotoran dari perutnya si mayit itu, kepala dan dadanya agak dinaikin. Kemudian dari sini diurut ke bawah, diurut. Nanti yang orang satunya ngambil jembutan kotoran dari bawah. Iya. Gitu. Pakai tangan kiri tapi ya. Yang satu ngurut. Terus kalau udah dirasa udah keluar semua, berarti ya sudah selesai. Kemudian ini nanti di depan lagi, di depan lagi. Pakai baskom ya nggak boleh, Sat? Baskom. Iya. Itu- Jemputan. Dia kalau bisa langsung plung, dia nggak bisa langsung keluar itu enggak. Oh. Dijemput pakai tangan. Oh, di trigger gitu ya. Kecuali kalau memang banyak, mungkin yang pertama-tama bisa plung gitu. Tapi yang terakhir Iya. itu harus diurut, terus dijemput pakai Iya. tangan. Iya. Baru dimakan. Nah, setelah itu udah semua kotoran udah keluar, langsung dibersihkan dulu, disucikan area bawah dari ini kan dulu kondisinya misalnya segini. Nah, maka yang di bawah ini disucikan dulu, diguyur pakai air, terus kotorannya dibuang. Kalau sudah, baru nanti diwudukan orang ini. Wudunya ya seperti memwudukan si mayat, dimulai dari kepala, nggak harus urut, dari kepala bagian kanan sampai sana diwudukan, udah selesai, terus nanti baru dibasuh. Membasuhkan tahu ya cara membasuhkannya. Kita ngambil air di mulutnya, digosok-gosokkan. Kan pertama kumur-kumur nih kalau kita wudu, kumur-kumur. Maka sama, kita membutuhkan orang ini mulutnya dulu dibuka, terus digosok-gosokkan. Terus setelah kumur-kumur apa? Hidung. Setelah hidung, nah sama seperti itu. Nanti hidungnya dimasukkan air, terus kemudian mukanya dibasuh pakai tangan. Setiap mau membasuh, kita tangannya dibasahi air suci dulu, dibasuhkan. Sudah selesai basuh sini, buka apa lagi? Tangan. Maka tangan kanan dulu, ini tangannya ini dibasuh. Kita ngambil air,
basuh ke sini. Sekali cukup, kalau mau bagusnya 3 kali. Jadi sekali cukup, kalau sekali juga sudah cukup. Kalau mau bagus 3 kali, ini udah 3 kali. Lalu tangan kiri 3 kali. Kemudian setelah tangan rambutnya juga dibasuh. Setelah rambut, setelah telinga, kaki, udah selesai pembusuhannya. Kemudian selanjutnya adalah membilas tubuhnya dengan sabun. Posisinya masih sama dengan seperti ini. Sabunnya tidak ditaruh di dalam, tapi taruh di atas jari. Oh, sabunnya taruh di Dan atas sekarang karena jari. udah ada sabun cair, maka boleh pakai sabun cair. Kalau mau pakai sabun batangan juga boleh. Tapi taruhnya di sini, di atas kain. Kemudian digosok-gosok sampai bawah. Kalau sudah nanti dibilas. Sudah dibilas, kalau dirasa bilasan sekali masih kurang, bilas lagi 2 kali. Karena bilasnya dari atas ke bawah, atas ke bawah gitu. Dan dalam jumlah bilangan genap, jangan sampai bilangan ganjil. Misalnya bilasnya kalau 2 kali belum cukup, maka 4 kali. 4 kali belum cukup, 6 kali begitu. Jangan kalau 2 kali belum cukup 3 enggak, tapi 2 kali, kalau belum cukup 4, kalau belum cukup 6. Untuk bilasnya. Misalkan kita anggap 2, biasanya sih 2 udah cukup yang profesional itu dibilas. Kalau udah, kemudian dibasuh dari mulai kanannya dulu. Setengah bagian kanan ini berarti itu diairi air. Setelah itu setengah bagian kiri diairi air lagi. Nah, udah. Yang terakhir adalah membilas tubuhnya si mayit dicampur dengan daun bidara atau dicampur dengan kapur barus, kamper. Supaya apa? Untuk mengharumkan dia dan supaya untuk mengawetkan agar tubuhnya nggak cepat busuk. Maka terakhir itu pakai kamper, air dicampur kamper atau air dicampur daun bidara. Kalau sudah selesai, nah itu yang terakhir bilangan ganjilnya. Bilangan ganjilnya itu pakai kamper atau daun bidara. Kalau sudah selesai, maka kainnya ini sebelum dibuang, cari handuknya diusap ke tubuhnya. Jadi ini ada handuk, kemudian nanti diusap-usapkan gini. Tangan lagi-lagi nggak boleh menyentuh kulitnya dari tubuh ini. Diusap, kalau udah kering, maka ini dibuang. Tapi cara buangnya tidak kemudian dengan melihatkan auratnya. Sama, jadi caranya misalkan di sini sudah ada kain ini tadi ya. Ini kain yang kedua, yang baru. Sebelum mengambil kain yang lama, yang sudah basah, ini ditaruh di atasnya dulu. Terus nanti ditarik pelan-pelan dari bawah, ditarik begitu. Kalau ini nanti masih basah, boleh diganti lagi dengan kain yang ketiga. Jadi tubuhnya kering, kain yang dipakai terakhir itu juga kering. Intinya seperti itu tujuannya. Nah, sekarang ini sudah selesai dimandikan. Proses selanjutnya adalah kakinya si mayit antara jempol dengan jempol itu diikat. Supaya apa? Supaya dia nggak megar, tapi lurus. Supaya lurus, maka diikat. Nah, di sini kalau pakai sepatu ya. Ini misalkan masih di sini. Sekarang ini digunakan untuk mengikat jempolnya, Kak. jempol. Oh. Dibuka dulu berarti kakinya. Buka. Jempol diikat. Nah, kalau nggak diikat kan posisinya gini. Maka fungsi yang ngikat itu supaya kakinya nengah gitu. Nah, sekali dia. Nah, ini kita tutup. Langkah selanjutnya adalah mengkafani. Jadi memandikannya sudah selesai. Terus tadi sudah dibusukan.
Dan inti dari memandikan itu yang penting mengeluarkan kotoran yang ada dalam tubuhnya dan membersihkan tubuhnya si mayit. Caranya bisa bagaimanapun, yang penting tujuannya adalah membersihkan badannya si mayit tanpa melihat auratnya si mayit gitu ya. Poinnya seperti itu. Mandi sudah, sekarang persiapan untuk mengkafani. Minggir dulu. Itu belum dibuka. Nah, mengkafani ini disesuaikan ukurannya dengan tubuhnya si mayit. Kalau tubuhnya si mayit ukuran tingginya itu 170, ya berarti paling enggak kain kafannya 2 meter gitu. Supaya nanti bisa untuk menguncir bagian kepala dan menguncir bagian kakinya. Ini kita ambil ya kira-kira seukurannya dia. Benturan berapa? Ini lebarnya sebenarnya kurang sih, tapi nggak apa-apa. Lebar kurang, Ustaz? Iya, 1 meter doang. Rata-rata biasanya 1 meter lebih. Oh. Jadi nggak bisa dibungkus ya dia, kayak nggak bisa dilontongin. Iya, dan kafan itu yang wajib adalah 1 kain kafan. Wajibnya. Jadi kalau misalkan cuma kainnya terbatas, boleh 1 helai doang. 1 helai kafan itu boleh. Tapi sunnahnya untuk laki-laki 3, untuk perempuan 5. Tapi kalau 1 ini karena kainnya sangat terlalu nerawang gitu ya, maka ini nggak bisa cuma 1, cuma 3. 3. Kira-kira 2 meter lah panjangnya. Atau sepanjang ini. Ini 1 ubin ini 50 cm nih, Ran. 1, 2, 3, 4. 4 ubin berarti. Tadi Bantu potong. Gua rekap aja. Lu masuk TV. Jangan kurang, Ran. Lebih nggak apa-apa. Berarti kok kurang lebar gimana, Ustaz? Kalau kurang itu masih bisa disiasati sih. Oh, jadi 2 gitu ya. Hah? Panjangnya 5 meter enggak? Panjangnya bukan 5 meter. Ya, lagi segini lagi. Sekiranya segini. Itu tarik lagi, Ran. 3. Tarik lagi. Panjang 2 meter lagi. Nah, udah segitu tuh, Ran. Gunting lagi, Ran. Jangan kurang. Lebihin aja, lebihin. Nah. Kalau kain kafan yang misalnya dia potongan kecil-kecil bisa nggak sih? Saya dia nggak sampai 2 meter. Jangan sampai kejahit. Yang untuk membungkus si mayat itu kalau bisa jangan kejahit gitu. Oh. Tapi bisa aja mau kan sunnahnya 3 dan bilangan ganjil. Jadi kalau 3 itu masih kurang, boleh 5 untuk laki-laki. 5 masih kurang, boleh 7 potongan kain gitu boleh. Angkanya tetap ganjil. Satu lagi Ran. Nah, udah itu. Oh. Sikat. Ukuran ini nggak ada patokannya. Iya. Kemarin nyari yang udah digunting, cuma jauh Ustaz belinya. Dan biasanya kayaknya nggak sekaku ini kalau kain kafan. Oh ini kaku. Kain kafan itu juga milih-milih sebagai penghormatan kepada mayit, maka pilihlah kain kafan yang berwarna putih dan yang lembut. Gitu. Lembut. Penghormatan terakhir kepada manusia, kepada mayit. Oh gitu. Nah ini kan udah ada 3 potongan nih, udah sesuai sunnah nih minimal. Kan sunnahnya untuk laki-laki 3 potongan kain kafan. Tinggal sekarang bagaimana cara menyusunnya, gitu kan? Bagaimana cara menyusunnya? Kalau untuk laki-laki, 2-nya, yang pertama di tengah. Ada 2 cara sih. Yang terkenal di Indonesia itu biasanya enggak kesini lagi. Ya. Terus yang kain kedua, jadi nanti mayitnya diposisikan di tengah ini.
Yang kedua agak di sisi kanan. Pinggirkan aja jangan. Terus yang ketiga yang sana. Oke. Atau bisa sebaliknya. Yang tadi ini nomor pertama jadi nomor ketiga itu juga bisa. Intinya posisinya gini supaya ini dapat lebarnya. Oh. Karena ini posisinya kan 1 meter, 1 meter kan tadi lebarnya. Maka caranya di seperti ini kan. Tapi kalau ini lebar masing-masing 1,5, 1,5, boleh tiga-tiganya ditumpuk langsung itu boleh juga. Oh. Boleh juga, boleh seperti itu atau boleh dibuat seperti ini juga boleh. Tapi biasanya dibuat seperti ini untuk laki-laki. Udah, ini kayak Ini ya, 3 lapis. mayitnya sekarang di tengah ini. Minum dulu, minum dulu. Minum dulu. Capek. Tuh nggak usah dah. Sejalan nggak sejalan aja. Udah, Sebantal. bisa ngikat, oke. Sekarang tinggal ditutupkan ke sini. Ditutupkan. Tutup adek. Diselipkan ke bagian tubuh sini. Diselipkan. Sana, coba. Ya, selipkan dilembitkan apa namanya? Oh, kayak kasur, kayak spray. Oh. Udah. Sekarang yang sini gantian ditutupkan. Oh, sebentar. Ini tadi posisinya tangannya belum diselipkan. Sedekat. Sebelum dibungkus, tangannya dipastikan posisinya udah gini. Nah, karena tadi belum. Kalau misalkan kaku, caranya diluruskan ditekuk-tekuk dulu lagi. Kalau udah, yang kiri dulu taruh di bawah. Baru nanti yang kanan. Oh. Udah. Terus kakinya nanti di apa namanya? Ditali lagi jempolnya. Oh, Posisinya ditali. udah. Kalau udah seperti ini baru dibungkus tadi. Udah gitu aja. Udah ada. Sekarang dibungkus. Ada yang kurang. Ada. Buat tali 5. Buat tali. Gunting tipis-tipis tali. Dibatakan biar urut. Ini ya. Iya. Apa nih? 5. Ini wajahnya Wajahnya. Kalau wajahnya, oh iya, wajahnya nggak di. Oh, wajahnya iya benar ya. Tapi ini nggak apa, nanti bisa dibuka. Tapi ini nggak ditutupkan ke bawah. Panjang kan? Di sini ya. Iya. Iya. Sehat ya. Biar dia ngeliat proses pengguntingan kapan. Kok gunting gitu? Pinggir kan kurang panjang. Oh, kurang panjang. Iya. Ini sini. Ini sama aja. itu liputan jadinya. Intinya bisa buat nadi. Naliin badannya ya ini ya. Nah, tali ini biasanya di Indonesia jumlahnya 5. Tapi minimal 3. 3 itu 1 untuk kepala, 1 untuk kaki, 1 untuk di sini di perut. Kalau 5, 1 di sana, yang kedua di sini, ketiga pinggul, keempat lutut, kelima kaki. Sama aja nih panjangnya nih. Yang tadi. Lagi buat lagi. Boleh sambung nggak, Sat? Maksudnya Boleh, kalau boleh. Ini buat kaki sama kepala.
kaki kepala. Nggak usah disambung, kaki aja udah cukup. Kepala di situ kan cukup. Lebih panjang dari yang tadi kan? Oh ini sekali ini langsung 2 nih. Iya. Ini bener. Lebih ya, lebih. Lagiran panjang-panjang nih Ada buat kan ngelincerin bacaan? badan. Yang kapan kan? Terus ya sampai sono, sampai ujung. Kira-kira aku baca. Udah. Iya. Udah panjang. Yang haus minum dulu. Oke. Berarti buat Loh kok gitu? Oh, sulap apa ya? Enak mana? Tutup Pak D. Pak D Bobby. Pak D Bobby. Pak D Bobby mana Pak D Bobby? Kenapa kain kafan tuh gak boleh dijahit, Sat? Apa ada hadisnya atau? kayak ihram juga. Iya. Oh, Orang kalau umroh haji itu jangan nggak pakai pakaian yang terjahit. Maka nggak boleh pakai sabun, kalau sabun, kain pakaian yang terjahit itu nggak bisa. sabuk boleh, sabuk. Sabun boleh, Boleh. boleh tarik. Oh. Gesper, kan ada gesper haji gitu kan. Iya. Nah, biar gampang, ini tadi sebenarnya kelewat satu langkah. Harusnya Apa itu? sebelum mayitnya didudukkan ke sini, pasang ini dulu. Oh. Kalau gini nanti kerepotan yang nali. Lumayan kompleks. Itu saya tulis ya, antara langkahnya itu, langkah-langkahnya. Iya, letakkan tali. Oh iya. Oh, diletakkan tali. Soalnya saya nggak pakai slide saya. Kalau di slide saya ada sebenarnya. Bisa nih pakai TV nih. Mana yang pendek tadi? Satunya yang buat kaki. Nah, posisikan ini untuk kaki di mana gitu. Terus ini yang buat badannya. Terus Ambil Pak. Di dalam. satunya mana? Satu lagi. Tadi kayaknya yang terakhir dua kan? Ini yang di pinggul, ini yang di lutut. Oh, dia di luar kain kafan nih. Udah, kalau udah rapi, baru kain kafannya dipasang kayak tadi itu. Yang pertama tengah, yang kedua tiga pinggir-pinggir. Ini bagian mana nih Sat? Slide-nya Sat? Memandikan? Kok hilang? Lah, si anak. Pencet. Masukin, dilakukan dulu. Kapan yang pertama? Nah, situ tuh. Sekarang naiknya di sini. Di sini boleh sebelum ditaburkan, sebelum ditempatkan si mayit, ininya disemprot dulu, dikasih wewangian. Boleh wewangiannya semprotan atau bisa juga tampar tadi itu. Kalau balusnya dipecah-pecah kecil-kecil, taruh sini juga boleh. Sekarang ya ini udah lalu. Ini emak ambil anaknya emak. Oh mau jadi mayit? Jangan. Si kecil. Apa itu coba dibacakan dulu belum? Ampatan 12 cm
bahu sampai ke lutut. Jan. Kapas itu ya karena kapas kan kalau Oke. dimulai dari awal itu boleh-boleh saja, Oh. tapi membutuhkan kapas yang banyak. Banyak. Oke. Maka kapas yang penting itu kapas bukan untuk tubuhnya, yang penting untuk menutup ininya dulu. Oh. Lubang hidung, lubang telinga, lubang tempat keluar depan dan belakang gitu. Kalau masih ada sisa boleh ditaburkan di sekelilingnya si mayat yang nanti itu menjadi ditaburi dengan apa namanya kapur barus. Ini misalkan keterbatasan kapasnya, berarti langsung tadi udah disebari minyak wangi kan, ini udah wangi, sekarang ditirukan mayatnya. Setelah itu Bila perlu di bawah bubur dilapisi plastik agar cairan tidak keluar bila menginap atau keluar kotak. ya, Ya kan? nah ini tadi waktu dipasangkan di sini ngangkatnya juga ini harus tertutup. Jadi ini misalkan tadi posisinya dipinggirkan di sini kan, posisinya udah seperti ini. Waktu ngangkat ke sini, ini juga harus tertutup seperti ini. Nggak boleh kelihatan auratnya. Udah diangkat, terus sekarang ditutup kain kapannya. Kiri. Nah, kiri dulu. Diselipkan kalau bisa. Yang sini diselipkan ke bawah. Ini jangan dulu. Udah sini. Terus bagian yang sini. Udah. Sekarang ambil kainnya dari bawah. Nah, kain penutupnya tadi itu. Jaritnya diambil. Nah, waktu ngambil auratnya juga tertutup. Punya jari pelan-pelan. Ya, rusak. Nah, Bisa sudah. connect lagi. Ini dirapikan lagi. Terus yang ketiga yang terakhir dibungkus. Ini ya. Ya. Terus ditali. Ini diposisikan di lututnya. Kalau misalkan lututnya di mana? Lutut. Ini. Ini di pinggul. Pinggulnya mana? Oh iya sini. Enggak bisa dulu. Awas, terpecah. Oke, ditarik. Nalinya ada aturan. Karena nanti terkait dengan ketika menguburkan kan talinya dilepas. Berarti nalinya itu di sisi kiri. Karena kan nanti kalau mengubur ini dipalingkan ke kiblat kan. Terus Oh, apa namanya? Berarti kan dari sini nanti. Nah, di situ. Ini nalinya di sisi sini. Jadi nanti kalau melepas gampang. Karena kan nanti kalau dia dikuburkan di hadapan ke kiblat. oh gitu ya. Ke kiri ya. Di sisi sana ya nalinya. Jangan ditali ke sini. Karena nanti akan dilepas. Iya, di sini betul. Berarti dia dari dikafani ini, dari mandiin kafani sampai masuk kubur tuh palanya ngadep utara, Sat. Iya. Oh. Di bawah kaki. Mukanya muncul gak? Udah nggak apa. Kalau ini kan sebenarnya nggak ada keharusan membuka ini. Ditutup nggak apa. Tapi nanti kalau udah dikubur, nah itu baru dibuka lewat tali yang tadi. Oh. Nah dibuka kenapa? Itu karena misalkan ibunya atau saudaranya pengen mencium pengenal kayu. Ya. Tapi kalau nggak ada yang mau mencium, ya udah langsung ditutup aja, harus dibuka. Adik Ambil tali.
Jal. Aduh. Aman. Lanjutkan aja ya. Udah bawa kapur baru sih orang ada tuh. Bau. Nah, kalau udah kita pulang. Nah, ini cara narinya gitu, jadi di pinggir-pinggiran. Sebenarnya narinya nggak harus di pinggir, nggak ada aturan syariat harus di tengah atau di samping, nggak ada. Tapi ini hanya untuk memudahkan. Nanti kalau masuk kuburan, lepasnya gampang, gitu. Maka ditaruh di pinggir-pinggiran. Kalau sudah, tinggal cari tempat untuk nanti dia disolatkan, gitu kan? Disolatkan di mana? Nah, itu untuk laki-laki, pengkafanan sudah selesai. 3. Sekarang kalau untuk perempuan bagaimana? Ketentuannya perempuan itu wajibnya 1, tapi kalau 1 itu harus dipastikan kainnya tebel, terus nggak menerawang dan bisa menutup seluruh auratnya. Kalau 1 kurang, maka sunnahnya 5. 5 kain. Ini kan baru 3. Sekarang posisinya sebagai mayat perempuan dia. Kita ubah lagi di ini. Ini laki-laki udah selesai kan? Sekarang kita mengkafani mayat perempuan. Iya, nggak bisa ngegaruk kayak si Jo ya. Yang mana jalan gatal jalan? Digaruk kan. Nah, kalau mayat perempuan 3 boleh di sini cuma 2 kain yang pertama. Kemudian 2, 3, 4-nya potongannya yang kecil. Jadi kain susunannya kain kafan untuk perempuan itu ada kain utama, pembungkus utama full. Kemudian ada pembungkus untuk rambut namanya hijab. Yang kedua ada pembungkus untuk badan yang namanya gamis atau daster gitu ya. Dari dia untuk dari sini sampai ke bawah. Terus yang ketiga sarungnya, izar itu sarung atau rok. Jadi buat 3 lagi potongan yang ukurannya seukuran dengan untuk membuat jilbab, pakaian kurung sama celana kurung. Potong lagi 3. Tong, Atau dari ini juga apa? bapak kain. Ini aja. Posisinya dirubah lagi nanti caranya. Mana kak guntingnya tadi ya? Pakai dari sini aja. Berarti keinjak guntingnya. Membuat kain yang untuk penutup kepala kerudung. Di bawah kain situ ada gak? Oh, padenya. Seukuran kerudung, seukuran kepala berarti ya segini. Oh gitu. Sini ya. Oke. Udah urus. Oh, nutupin kepala. Jadi mayat untuk perempuan itu juga dikerudungin. Kalau di meme-meme itu kan biasanya mau ke masjidnya kapan? Kamu sholat jamaah di masjid atau disolatkan gitu kan? Sama kerudung juga gitu. Kalau sekarang nggak mau kerudungan, nanti kamu bakal dikerudungi jika mati itu. Ini untuk kerudung. Sekarang buat pakaian untuk apa namanya? Jubahnya. Seukuran badan lah, sampai ke sini, sampai ke lutut. Kira-kira seukuran itu. Dari mana dulu sana? Tapi ini cuma 2 nih berarti saat yang ini. Iya. Oh, Nah 5 itu maksudnya gitu. Ini 2, 3, 4, 5. oh iya. Cukup gak Ustadz segitu Ustadz? Panjang. Buat rok berarti, buat bawahan. Gak tahu tuh. Sini Ustadz. aja. Setengah. Setengah-setengahan. Bagi 2. Yang perempuan ada juga kan? Nah, 5 kain terkumpul.
Sekarang bacakan yang perempuan, caranya gimana? Letakkan tali kontak di makelai pada Nah, tali pengikatnya diletakkan dulu, diatur. Kami mengikat ini mulai. Nah. Udah, terus Kampangkan kain kafan pertama, kedua sesuai keadaan jenazah. sesuai dengan keadaan jenazah. Yang pertama, kedua itu maksudnya yang paling panjang sendiri. Ada dua kan tadi, ini diletakkan yang satu nggak tengah-tengah banget, karena ini kayaknya cuma kecil. Berarti kalau tadi kan susunannya yang satu tengah, yang dua sana, yang tiga sini kan. Nah sekarang kalau untuk perempuan, karena ini kayaknya cuma dikit, maka jangan terlalu tengah, tapi agak ke sini dikit. Kalau tadi kan ke sini, yang ketiganya atau keduanya. Sekarang ini agak tengah, tapi apa namanya, agak minggir. Kalau misalkan tengahnya ini, berarti ya dilebihkan ke sisi kiri saya. Terus yang sini Sisi sini. numpuk di tengah sini. Supaya bagian badan perempuan itu tertutupi dua kain. Intinya gitu. Udah, sekarang terus Kain ketiga, sarung diletakkan di tengah dengan posisi melintang. kain sarung. Yang sarung mana tadi? Itu sarung dulu. Yang ketiga berarti nyusun sarungnya. Ya kira-kira nanti letaknya kakinya mayat itu di mana? Yaitu yang satu. Orang sini, orang sini. Oke. Terus yang keempat, Kain keempat diletakkan di atas baju kurung atau dalam baju kurung di atas. ini bagi gamisnya. Oke. Nah gitu. Oke. Terus yang kelima jilbabnya. Kelima jilbab dipakaikan terang. Ini nanti untuk jilbab. Oke, sekarang udah selesai pengkapangannya. Terus langkah selanjutnya, Sama ambatan kapas secukupnya. oke, kasih wangian. Kalau ada kapas banyak, kapas kasih serbukan tamper juga boleh. Intinya wangi aja. Terus Bila perlu di bawah bubur sama dilapisi plastik agar cairan tidak keluar bila menginap atau keluar kota. ya, jadi kan mayat itu setelah dimandikan kadang-kadang masih keluar lagi. Nah, untuk menghindari itu, Yang mana? maka dikasih plastik di bagian Nah ini jalur keluarnya tadi itu. Kalaupun nggak dikasih nggak apa-apa. Terus selanjutnya, taburkan Bubuk ada cedana. kapur baru, letakkan jenazah di atas kain dalam keadaan ditutup kain. oke, sekarang jenazahnya masuk lagi. Jenazah perempuan. Iya, tapi kamu. Perempuan. Multi talenta. Yang mulutnya juga, wajahnya juga ke tali ya posisinya. Sangat apa gitu. Oh. Usahakan yang kain sarung sama dengan yang sini. Terus untuk bajunya setara dengan bajunya, kemudian kerudung juga berada di posisi kepala. Kalau ini kan berarti sarungnya kurang. Jadi posisinya kurang sini dikit, tapi nggak apa-apa. Ya. Terus dibungkus. Cara bungkusnya nggak semua langsung dibungkus satu-satu. Ada nggak? Oh enggak. Cara bungkusnya? Bisa rambut tuh. Sisi rambut ke depan. Pisang. Oh ya, sisi rambut. Mana tuh? 7 ya? Dipital 7. Pintar, 3 lubang hidung. Nah, ditutup semua. Oke, ada Kepang ya? ditutup tadi, Pak. Cara menutupnya ditutup bagian telinga, hidung,